Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajwa Raffi Saputra dan saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi Al-Quran dengan judul proses turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak dengan meletakkan dasar-dasar prinsip mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan Rasul untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu, seperti yang ada di surat An-Nahl ayat 44. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Macam-macam cara Al-Quran turun. Rasulullah SAW menerima Al-Quran dengan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menerima wahyu secara vertikal dari tempat yang lebih tinggi, secara maknawi yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, maka istilah tersebut sering dikatakan dengan Al-Quran turun kepadanya. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa penggunaan lafaz turun atau nuzul yang memiliki arti ketinggian dan keagungan posisi wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Lauhul Mahfuz adalah suatu cara dan tempat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Dalam Lauhul Mahfuz, Al-Quran berupa kumpulan lengkap yang tidak terpisah, seperti yang ada di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Baiti Al-Izza, yaitu tempat mulia di langit, yaitu langit pertama atau langit yang terdekat dengan bumi. Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Nasai. Saya sesungguhnya melihat wahyu itu turun kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Lalu wahyu itu membuka kepadanya dan sungguh keningnya mengalir keringat. Riwayat Al-Bukhari. Turunnya Al-Quran secara umum. 1. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, seperti pada surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi, seperti pada surat Al-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Proses turun dan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat atau sebuah surat yang pendek secara lengkap. Dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu lebih kurang 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah dan 10 tahun waktu Nabi hijrah di Madinah. Proses turun dan berangsur-angsur. Periode pertama adalah Mekah, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah tersebut disebut surat atau ayat Makkiyah, merupakan 19 dari 30 surat di Al-Quran yang menurut ahli tahqiq selama 12 tahun 5 bulan dan lebih 13 hari, dan terdiri dari 90 surat yang mencakup 4.773 surat. Surat dan ayatnya pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat padat. Selanjutnya, periode sesudah hijrah disebut surat atau ayat Madaniyah dan merupakan 11 dari 30 surat di Al-Quran sebelum
selang waktu 9 tahun 9 bulan lebih dari 9 hari, yang terdiri dari 24 surat yang meliputi 1463 ayat. Surat dan ayatnya panjang-panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas. Hikmah Al-Quran berangsur-angsur. 1. Menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwanya kepada manusia seperti yang ada di surat Al-Kahfi ayat 6. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Yang kedua, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati dengan menyesuaikan kondisi. Ayat yang diturunkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di tempat tersebut yang bisa menjadi pedoman di kemudian hari. Yang terakhir, berinteraksi dengan masyarakatnya agar sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan masyarakat manusia. Al-Quran turun sesuai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga Nabi SAW dapat menjelaskannya dan masyarakat mampu memahami dan menghayati dengan mengamalkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.